Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengiringan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam 2 Tawarik 14 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menolong yang lemah maupun yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kami bersandar kepadamu dan dengan namamu kami maju melawan laskar ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, janganlah manusia berkuasa melawan Engkau." Dalam hidup kita seringkali kita berada di posisi yang rasanya tidak seimbang, rasanya tidak enak. Terkadang kita berada dalam situasi yang rasanya masalah yang kita alami terasa lebih besar daripada kemampuan kita, kemampuan yang kita miliki. Dan terkadang hal itu membuat kita merasa lemah. Seperti ayat yang kita baca, situasi ini juga yang dialami oleh Raja Asa. Bangsa Yehuda menghadapi tentara Ethiopia yang jumlahnya jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Secara manusia, Raja Asa tidak punya peluang. Tetapi Raja Asa melakukan hal yang sangat-sangat penting. Apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama yang Raja Asa lakukan adalah Raja Asa menyadari keterbatasannya. Raja Asa tidak mengandalkan jumlah pasukan, Raja Asa tidak mengandalkan strategi perang, Raja Asa tidak mengandalkan kekuatan politik yang dia miliki, tetapi ia berkata, "Ya Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menolong yang lemah maupun yang kuat." Raja Asa sadar manusianya punya keterbatasan. Tetapi Tuhan yang dia sembah tidak terbatas. Sehingga Raja Asa berseru meminta pertolongan Tuhan. Di saat dia meminta pertolongan dari Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terkadang masalah itu membuat pikiran kita kacau, saudara ya. Masalah membuat kita itu lemah. Tapi di saat kita serahkan semuanya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi masalahnya, saudara ya, ada masalahnya. Kadang kita tidak mengalami yang namanya kemustahilan. Karena apa? Karena kita mengandalkan diri sendiri. Tapi kita mau belajar dari Raja Asa. Dia mengandalkan Tuhan di saat dia rasanya tidak mampu. Rasanya dia tidak kuat lagi menghadapi situasi yang dia alami. Yang kedua yang kita mau lihat apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Raja Asa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Raja Asa berkata begini, "Kami bersandar kepadamu." Bersandar berarti percaya penuh kepada Tuhan. Menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Tuhan. Iman sejati bukan hanya berkata Tuhan sanggup, tetapi juga harus ada
tindakan dan sepenuhnya bersandar dan mempercayakan bahwa Tuhan benar-benar yang memegang kendali keadaan kita saat itu. Dalam pergumulan hidup, bukan seberapa besar masalah kita, bukan seberapa besar situasi kita, tetapi kepada siapa kita percaya dan kita bersandar. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Asa berjuang dalam nama Tuhan. Raja Asa berkata begini, dengan namamu kami maju. Raja Asa tidak lari dari masalah, tapi Raja Asa maju dengan membawa nama Tuhan. Raja Asa mengajarkan kepada kita, iman tidak boleh hanya sampai kepada beriman saja, tetapi iman harus disertai dengan tindakan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Kenyataannya memang keadaan tidak seimbang. Kelihatannya dengan nyata kekuatan musuh lebih besar, mereka lebih kuat. Tetapi Raja Asa tetap maju. Dan kita melihat dalam ceritanya, Raja Asa mendapat kemenangan. Raja Asa tidak hanya sampai kepada beriman kepada Tuhan, tidak hanya sampai kepada percaya kepada Tuhan, tetapi iman percayanya dibuktikan dengan tindakan, dibuktikan dengan perbuatan. Saat kita berjalan dalam kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan namanya dipermalukan saat kita menyerahkan semua masalah, semua keadaan, semua situasi kita kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berjalanlah di depan kami Tuhan. Biar setiap keputusan-keputusan yang kami ambil semua berdasarkan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati gereja kami, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja GPDI COTW Temanggung. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang bergereja di gereja GPDI COTW Temanggung ini Tuhan. Setiap persoalan, setiap permasalahan, Tuhan yang menolong kehidupan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan juga berkati mereka dalam aktivitas pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.